kelas menengah ini akan bisa menghilang nanti ya. Nah, menurut saya kayaknya kita deh yang perlu ngisi kelas menengah itu supaya nggak kosong. Saya mungkin sama kayak Bu Sandi, yuk kita mulai saatnya trading nih. Mungkin saya mau sedikit ini Bu Sandi, Pak. Saya kemarin habis nonton channel Benix dan Oh, channel boleh, boleh. bisa lupa tentang deflasi ya. Ini isu deflasi ini Deflasi. lagi cukup kuat ini. Mungkin Bu Sandi bisa Iya, ngasih. untuk Indonesia ya, saya Hmm, sebenarnya nggak seberapa ngikuti ya, pernah dengar sih deflasi ya. Deflasi itu eh kebalikan dari inflasi ya, ya, jadi itu daya beli masyarakat kan sudah menurun. menurun Ya, benar, kemudian penurunan harga dampaknya adalah barang dan jasa. para pengusaha-pengusaha akhirnya menurunkan berusaha efisiensi ya. Perusahaan berusaha efisiensi, akhirnya pasti ada pengurangan tenaga kerja, ada PHK massal segala macam. Memang saya lihat berita dari 5 bulan, 6,5 tahun ke belakang ya, berarti sekitar awal tahun 2024 itu sudah banyak pabrik-pabrik yang PHK ya Bu gitu. Ya, Ya, jadi otomatis nanti daya beli makin menurun, makin banyak PHK, makin banyak pengangguran gitu. Jadi ya, memang sepertinya agak apa ya, tahun 2025 ini saya lihat nggak aman ini perekonomian kita ya. ya. Jadi gini Pak, ketika inflasi kita kan ketakutan tuh, inflasi tinggi gitu, semua Hmm, barang mahal gitu. Sebenarnya yang idealnya apa? Ternyata ketika kita juga sekarang berhadapan dengan deflasi, kita juga ketakutan kan. Wah, apa itu daya beli turun, barang-barang harganya harga barang dan jasa turun. Ini juga ya, tidak baik untuk para pengusaha seperti tadi yang saya bilang. ya. Sebenarnya itu kan impact-nya itu berantai ya Pak kalau kita ngomong. Memang itu siklus sih kalau menurut saya, Hmm, selama bumi ini berputar, selama dunia ini masih ada, siklus itu tidak bisa kita hindari. Ya tinggal kita secara bijak ya untuk kita pribadi ya. Kalau negara mah mau mengeluarkan kebijakan apa, ya silakan silakan aja. Memang mereka harus melakukan itu. hmm, Tapi apa yang poin atau hal yang bisa kita lakukan. Nah, ini kita yang benar-benar harus bijaksana dan cerdas. betul, betul. Jadi, ketika kemarin COVID, kemudian terjadi uh, apa ya, penutupan aktivitas atau mandeknya aktivitas, semua orang disuruh di rumah, itu kan terjadi inflasi. Ya, Kemudian ketika terjadi inflasi, beberapa negara harus menaikkan suku bunga. ya, Awalnya ya Pak, ya, menaikkan suku bunga supaya ekonomi berputar lagi. ya. Terus di beberapa negara juga terjadi pemberian insentif atau apa ya, Inflasi. kuantitative easing ya, atau orang memberikan apa ya, ya semacam itu tadi, stimulus sehingga itu juga ada di beberapa sektor yang nggak berimbang ya kan. Uang banyak beredar tapi Betul. ekonominya juga tetap nggak jalan. Ya. Akhirnya beberapa perusahaan juga mengalami kemacetan yang mungkin belum tutup sih, tapi mereka harus mengurangi karyawan. Akhirnya banyaklah jobless ya, Hmm. orang-orang yang tidak bekerja. Orang-orang yang tidak bekerja ini kemungkinan kan mereka akhirnya membuka bisnis dan lain sebagainya. Ya. Membuka bisnis ini yang punya modal mungkin mereka pakai dana pensiunnya atau dana yang kemarin mereka habis di apa Pesangon, pesangon. dirumahkan ya Ya, kan, pesangon. pesangon betul. Tapi ada beberapa mungkin yang pinjam ke bank, ya Ya. toh Pak. Nah, ketika pinjam ke bank, ketika kemarin suku bunganya itu tinggi, ternyata bisnis itu kan nggak sesimpel kita Yes. melakukan bisnis kemudian berjalan. Ya. Padahal ketika kita sudah akad ya, istilahnya teken kontrak sama bank, itu kan bulan depan kita sudah harus bayar Betul, pokok plus bunganya. betul, Sedangkan kita bisnisnya belum tentu berjalan, ya. betul. Banyak bisnis itu yang mungkin bisa kita katakan BEP atau break even point itu di bulan ke-6, bahkan mungkin di 1 tahun. Ada yang kalau bisnis besar kayak rumah sakit bahkan bisa 10 tahun gitu kan. Jadi
ya memang nggak mudah. Pasti di perjalanan itu akan menemukan hal-hal yang seperti itu. Nah, ini yang sekarang akhirnya kita berhadapan dengan yang namanya deflasi. Tapi ya sekali lagi ini adalah hal yang nggak bisa kita hindari. Kalau kalau saya eh, kita cukup cerdas aja ya cari. Memang hari ini adalah eh, cari pekerjaan nggak gampang, berbisnis juga nggak gampang juga. Ya kita concern aja atau kita milih aja kira-kira kita bisa melakukan apa dan ya itu yang kita lakukan. Kayak contohnya kita nih hari ini ngomongin soal market, ngomongin soal isu deflasi dan inflasi. Dan di situ tuh ada peluang ya kan. Dengan deflasi itu peluang di market ada. Ketika inflasi peluang di market ada. Ketika perang perang dunia misalnya nanti amit-amit ya semoga enggak itu pun peluang di market ada. Ya. Nah, kenapa kita enggak mulai hari ini mungkin yang enggak paham itu kita mulai memperbanyak literasi di situ, Yes. belajar bagaimana cara eksekusinya, bagaimana money manajemennya yang menurut saya potensinya cukup besar ya. Asal kita tahu cara mainnya, kemudian strateginya tahu, prinsip-prinsipnya kita paham. Nah, seperti itu sih Pak. Nggak ada yang ideal menurut saya. Bisnis, pekerjaan itu nggak ada yang ideal Betul. selain dari yang kita bisa mempelajari dan kita bisa menghandle itu gitu. Ibaratnya kalau kita naik mobil, kalau kita bisa menghandle mobilnya ya itulah ideal. Kalau kita nggak bisa menghandle ya tetap nggak ideal. Itu aja sih Pak menurut saya. Ya. Tetap nggak ada hal-hal yang kalau kita hari ini takut karena deflasi, takut inflasi, dan kalau kita terjebak pada rasa takut aja, ya hari ini kita nggak akan kemana-mana. Mungkin kita ke depan nggak akan bisa memperoleh penghasilan yang bisa makan gitu ya. Ya. Jadi kita harus tetap menghadapi itu sih. Ya, Itu dan Pak Ando. ditambah lagi Bu hal ini ya, deflasi ini diperparah dengan kondisi by data itu bahwa masyarakat Indonesia yang menggunakan fasilitas pinjol dan mengikuti judi online itu juga makin banyak ternyata. Sudah kena PHK, ya mohon maaf ya, udah kena PHK. Pengen bisnis, tapi bisnisnya pakai pinjol. Tapi nanti ketika dia belum bisa membayar angsuran bulan depan, malah main judi online gitu. Aduh itu. Pakai uang pinjol itu tadi. Nah, akhirnya udah kegulung-gulung aja itu. Iya. Ya, udah kayak lingkaran setan tuh kalau saya lihat itu ya. Itu memang, aduh. Benar. Dan memang prediksinya kan kelas menengah ini akan bisa menghilang nanti ya. Jadi ya saya lihat memang semakin ke depan nanti yang ada hanya dua golongan kelas menengah, kelas atas dan kelas bawah. Ya. Dan ini kesenjangan yang menurut saya bahaya ya kalau kita ngomong bahaya berarti kan ada kekosongan tuh Pak. Kalau dulu itu ada apa ya? Kekosongan kekuasaan terus akhirnya ada kudeta dan ngisi. Nah sekarang kan secara ekonomi ada kekosongan di kelas menengah tuh. Nah menurut saya kayaknya kita deh yang perlu ngisi kelas menengah itu supaya nggak kosong. Setuju ya Pak Ando? Bu Sandi bener cuma kelas menengah doang, nggak mau jadi kelas atas. Mau dong, tapi kelas atas itu kan ya prosesnya nggak segampang itu Ferguson. Kita menengah dulu lah minimal. Ya, makanya maksud saya, ayo sahabat Bisporek kita sama-sama mulai saat ini mulai bijaksana untuk menggunakan uang. Jadi kalau misal mau berinvestasi atau buka usaha berbisnis boleh, tapi harus wise, harus bijaksana dan gunakan manajemen resiko. Betul. Dan yang penting itu perbanyak literasi, itu yang penting Pak. Ya, harus mau belajar, mau baca buku, mau belajar bahasa Inggris karena di YouTube kebanyakan masih bahasa Inggris. Bahasa Inggris harus mau belajar Inggris gitu. Dan saya mungkin sama kayak Bu Sandi, yuk kita mulai saatnya trading nih, trading dengan cara yang aman seperti apa ya. Pokoknya. Ya, semoga sehat dan waras buat kita semua. Iya, Pak Ando. Amin. Ya. Oke, terima kasih. Ketemu besok ya. Oke. See you and bye-bye. See you, bye-bye.